Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari CGP Angkatan 11 Kabupaten Ciamis, kelas B. Perkenalkan, saya Suci Sudiharti, bekerja di unit Sekolah SDN 2 Sukaraja, Kecamatan Sindang Kasih, bersama rekan saya sebelah kanan. Perkenalkan, saya Dinda Rahmawati, unit kerja di SDN 2 Gunung Cupu. Dan sebelah kiri saya, perkenalkan, saya Dian Novitasari dari SDN 3 Budi Harja, Kecamatan Sindang Kasih. kami akan mempraktikkan coaching supervisi untuk akademik modul 2.3, yaitu tugasnya demonstrasi kontekstual. Selamat menyaksikan. Salam guru penggerak. Bergerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Suci. Pagi Bu Dian. Bu Suci, hari ini tampaknya begitu semangat ya. Alhamdulillah Bu. Bagaimana selalu. Ya, tentu harus semangat ya Bu. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat. Bagaimana kabar Bu Dian? Alhamdulillah saya juga baik. Ngomong-ngomong nih Bu, saya dengar katanya hari ini Ibu akan melakukan coaching ya dengan rekan Ibu, betul tidak? Iya betul Bu. Baik. Karena Ibu akan melakukan coaching, saya di sini akan melakukan observasi ya mengenai proses coaching yang nanti akan Ibu lakukan. Dengan senang hati Bu, karena akan membantu saya untuk mengembangkan kompetensi mengenai coaching saya. Baik, kalau begitu sebelum nanti pelaksanaan coaching, saya terlebih dahulu sebagai pengamat akan mendiskusikan dengan Ibu terkait rubrik yang akan dilakukan dalam proses coaching nanti ya. Baik, jadi nanti saya akan menilai Ibu berdasarkan rubrik penilaian keterampilan coaching. Apakah nanti Ibu itu sudah memenuhi atau menerapkan kegiatan coaching yang telah Ibu lakukan. Adapun prinsip coaching yang akan saya nanti nilai dalam rubrik yaitu terkait kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Oh iya, seperti itu Ibu. Ya, nanti saya harap Ibu tadi sudah paham ya tentang konsep-konsep dalam rubrik yang akan dinilai. Kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin Ibu tingkatkan pada kegiatan coaching kali ini? Jadi saya ingin mengembangkan semua kompetensi mengenai coaching ini, mulai dari bilang penuh, terus mengenalkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu. Bagus sekali Pak, itu yang tadi Ibu sebutkan sudah termasuk dalam kategori penilaian keterampilan dalam coaching. Baik Bu, nanti saya akan mencoba mengamati Ibu dalam pelaksanaan coaching terkait yang tadi kompetensi yang Ibu sampaikan. Iya Bu, itu agar kemampuan saya dapat meningkat. Baik, bagus sekali Bu. Untuk selanjutnya Bu, menurut Ibu bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin Ibu kembangkan? Jadi saya ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik, jadi nanti ketika saya mengamati Ibu sedang coaching, saya akan mengamati kedua kompetensi itu ya. Yang pertama, mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Betul ya, seperti itu Bu? Betul. Baik Bu, untuk indikator tercapaian tujuan pengembangan yang Ibu inginkan itu seperti apa? Jadi saya ingin memfasilitasi coach saya untuk menemukan solusi dari masalah yang dihadapinya dengan menggali potensi secara sendiri. Baik. Baiklah Bu Suci, setelah ini silakan lakukan kegiatan coaching. Saya doakan semoga nanti dalam kegiatan coaching dapat berjalan dengan lancar. Tetap semangat ya Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat siang Bu Suci, bagaimana kabarnya hari ini? Siang juga Bu, alhamdulillah kabar saya sehat. Bagaimana dengan kita kabarnya? Alhamdulillah Bu, kabar saya hari ini juga baik. Iya, mohon maaf Bu ya sebelumnya. Hari ini apakah Ibu sedang sibuk? Gitu, takutnya Ibu sedang ada kegiatan ataupun aktivitas gitu. Mudah-mudahan Ibu hari ini sedang tidak sibuk. Untuk hari ini kebetulan saya sedang tidak sibuk, sedang lumayan agak santai Bu. Memangnya ada apa ya Bu? Iya, mohon maaf ya Bu ya. Jadi di sini tuh saya tuh ingin berbincang ya Bu ya, ingin berbicara dan mengobrol dengan Ibu. Sebelumnya terima kasih jika Ibu memiliki waktu luang kepada saya untuk mendengarkan apa yang akan saya ceritakan pada hari ini ya Bu ya. Jadi di sini itu saya ingin berbicara dengan Ibu mengenai persoalan yang telah saya hadapi. Untuk tujuan dari pembicaraan ini kira-kira apa ya Bu? Iya Bu, untuk tujuan pada hari ini itu saya ingin mendapatkan solusi ya Bu ya, ataupun ide dari Ibu gitu ya. Menurut Ibu itu saran dan masukan bagaimana cara menyelesaikan sebuah permasalahan yang tengah saya hadapi itu mengenai permasalahan yang ada di kelas 6 saya Bu. Oh iya, kita dari ini ingin mendapatkan solusi ya. Nah sekarang masalahnya apa ya Bu? Iya nih Bu, jadi saya itu memiliki persoalan di kelas 6 yang tengah saya ampuh ya Bu ya. Jadi anak-anak itu sekarang itu berbeda dengan peserta didik pada kelas 6 tahun lalu. Jadi sekarang itu anak-anak saya itu selalu berkubu-kubu. Jadi tidak berteman itu mereka itu seperti geng-gengan, tidak adanya kebersamaan gitu, baik itu perempuan maupun laki-laki. Nah, jadi di sini tuh saya itu ingin memecahkan bagaimana permasalahan yang ada di dalam kelas saya gitu. Kemudian saat pembelajaran pun dengan berbagai metode, saat metode diskusi yang saya lakukan pada kegiatan di dalam kelas itu ternyata anak-anak itu tidak tidak akur gitu. Jadi pengen itu dengan teman segengnya gitu, tidak mau bersama gitu, seperti itu. Jadi di sini tuh saya tuh merasa bingung Bu. Jadi baiknya itu seperti apa ya? Oh begitu ya Bu. Jadi Ibu merasa bingung dengan keadaan murid yang ada di kelas Ibu. Jadi tidak ada kebersamaan, mereka hanya berkubu-kubu dengan teman yang menurut mereka itu satu circle ya. Sekali Bu. Nah di dalam sebuah kelas ya Bu, seperti itu. Iya betul sekali Bu. Jadi Ibu tadi kan mengatakan bahwa murid-murid belum bisa bekerja sama ya Bu dalam pembelajaran. Idealnya murid-murid di kelas Ibu itu bagaimana? Ya, jadi mereka itu dapat melaksanakan pembelajaran itu terutama dalam tugas kelompok ya Bu ya, diskusi gitu. Jadi pengen itu mereka itu secara aktif bersama-sama saling berkolaborasi gitu dalam menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan. Jadi tidak ada namanya circle-circle gitu. Jadi sama teman itu bersama gitu, seperti itu. Jadi ngomong-ngomong nih, apa yang sudah Ibu lakukan agar siswa di kelas Ibu itu bisa kompak dalam menyelesaikan tugas? Ya, jadi yang sudah saya lakukan itu, saya itu melakukan beberapa metode khususnya di dalam RPP saya itu dengan memasukkan
adanya metode kerja kelompok atau diskusi bersama rekan-rekannya seperti itu, Bu. Ya, jadi Bu Gita sudah memasukkan metode pembelajaran diskusi. Jadi itu sudah bagus karena metode yang diterapkan sudah sesuai dengan tujuan. Namun memang karakter kerjasama atau kolaborasi belum sepenuhnya muncul ya Bu. Nah, dari skala 1 sampai 10, di mana nih posisi Ibu sekarang dalam mencapai tujuan? Ya, untuk posisi saya saat ini saya berada di skala 5, Bu. Yang Bu Gita inginkan itu di posisi berapa, Bu? Yang saya inginkan itu saya ingin berada di skala 5, skala 9, Bu. Oh iya. Kira-kira selain tadi metode diskusi, pasti ada cara lain Bu yang nanti kira-kira nih dapat mencapai tujuan tersebut. Ya, untuk cara lain atau metode mungkin nanti saya akan memberikan motivasi kepada peserta didik saya. Jadi sebelum pembelajaran maupun saat pembelajaran saya akan melakukan penilaian sikap yang ditekankan itu di dalam akhir kegiatan dengan merefleksikan, dan juga saya akan melakukan penilaian sikap dari peserta didik saya. Kemudian saya juga akan memberikan apresiasi kepada murid saya untuk saling menjaga kebersamaan seperti itu, Ibu. Ya, berarti yang tadi itu dilakukan dalam pembelajaran ya Bu. Iya, Nah, betul. nanti kalau di luar bagian pembelajaran bagaimana Bu? Untuk di luar pembelajaran nanti saya akan mengadakan semacam pertandingan kompetisi antar kelompok ataupun regu gitu, agar nantinya itu dalam suatu permainan atau kompetisi jadi peserta didik itu saling bekerja sama, saling berkolaborasi, seperti itu. Luar biasa sekali ya Bu Gita. Nah, kira-kira apa ada rencana yang Ibu capai dari tujuan tersebut? Untuk rencana saya akan memberikan motivasi kepada peserta didik. Jadi sebelum kegiatan pembelajaran saya akan menginformasikan kepada anak didik saya itu bahwa jika kita saling bekerja sama dengan baik, maka hasilnya pun akan baik gitu, baik itu dalam pengetahuan, dalam keterampilan, serta saya akan melakukannya nanti di akhir juga akan melakukan sebuah refleksi. Nah, untuk jangka waktu yang akan dilakukan itu berapa lama Bu? Untuk jangka waktu yang akan saya lakukan, saya akan melakukan 1-2 minggu, Bu. Nah, lalu komitmen Ibu terhadap rencana yang Ibu buat, bagaimana itu Bu? Untuk komitmen yang akan saya lakukan, saya akan membuat RPP dengan menitikberatkan metode diskusi, dan juga saya akan mengutamakan penilaian sikap dari peserta didik saya. Kira-kira siapa yang akan membantu Ibu dalam merencanakan pembuatan RPP? Untuk pembuatan RPP mungkin saya akan mencoba diri saya sendiri dulu, tetapi misalnya jika saya mengalami kesulitan, saya akan meminta rekan sejawat saya untuk membantu saya. Nah, menurut Ibu, apa yang sudah didapatkan dari percakapan kita kali ini? Ya, yang sudah saya dapatkan dari percakapan kita pada hari ini yaitu saya mendapatkan ide dan juga solusi tentang bagaimana menyelesaikan permasalahan terkait murid-murid saya, gitu seperti itu. Alhamdulillah ya Bu Gita sudah dapat mendapatkan solusi dari permasalahan yang Ibu hadapi. Mudah-mudahan rencana Bu Gita dapat membuahkan hasil. Juga jangan lupa ya Bu untuk mencatat setiap perkembangan kemajuan yang dilakukan oleh
peserta didik Ibu agar nantinya bisa dijadikan refleksi terhadap rekan atau teman sejawat yang lain. Iya, baik Ibu. Sebelumnya terima kasih banyak Ibu ya, karena Ibu sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan permasalahan yang tengah saya hadapi ini. Sama-sama ya kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Suci. Siang Bu Dian. Nih, bagaimana nih keadaannya Bu? Alhamdulillah. Sudahkah Ibu melakukan kegiatan coaching? Sudah selesai. Baik Bu, karena Ibu telah melakukan kegiatan coaching, saya sebagai pengamat ada beberapa pertanyaan ya Bu yang akan saya berikan kepada Ibu. Baik Bu, terkait kegiatan coaching yang tadi Ibu lakukan nih, bagaimana tadi prosesnya? Apa yang Ibu rasakan setelah melakukan kegiatan coaching tadi? Alhamdulillah lega Bu, jadi saya dapat membantu rekan saya menyelesaikan masalah yang dihadapinya dengan menggali potensi yang ada pada dirinya. Bagus sekali ya Bu, tadi Ibu menjelaskan telah membantu rekan ya Bu dalam menghadapi permasalahan yang dihadapi. Mungkin ada lagi tidak Bu yang Ibu peroleh dari kegiatan coaching ini? Jadi tadi saya melakukan coaching dengan menggunakan pendekatan Virta dan senang dapat menerapkannya. Alhamdulillah ya Bu. Tadi setelah saya melakukan pengamatan terhadap kegiatan coaching Ibu, saya melihat dan mengamati Ibu telah melakukan kegiatan coaching dengan pendekatan Virta. Saya melihatnya sudah bagus ya Bu dan lengkap, mulai dari tujuan, identifikasi maupun tanggung jawab. Yang saya lihat tadi selama proses coaching, Ibu telah menerapkannya semua alur Virta. Ya Bu, terima kasih atas bantuan pengamatannya. Itu membantu saya untuk lebih baik ke depannya dalam melakukan proses coaching. Baik Bu, nih saya mau bertanya lagi Bu terkait kompetensi coaching ini. Dari yang tadi telah Ibu lakukan kegiatan coaching nih untuk kompetensinya, menurut Ibu untuk kedepannya kompetensi coaching apa lagi yang ingin ditingkatkan? Jadi saya ingin mengembangkan kompetensi dalam mengajukan pertanyaan yang berbobot. Lalu dengan adanya pertanyaan yang berbobot itu akan mampu menggali lebih dalam potensi coaching untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Baik Bu, secara umum sudah berjalan dengan baik ya Bu tentang kegiatan coaching yang sudah Ibu lakukan. Semoga kedepannya Ibu bisa lebih baik lagi dalam melakukan kegiatan coaching kepada rekan atau maupun kepada siapapun Ibu. Ya, terima kasih ya Bu atas pengamatan dan juga masukannya. Baik Bu, sebelum kita akhiri nih, saya ingin bertanya lagi Bu terkait kegiatan coaching kali ini. Barangkali ada lagi yang ingin Ibu bicarakan? Sepertinya sudah cukup Bu. Baik, kalau tidak ada lagi, kita cukupkan diskusi kali ini. Mudah-mudahan nanti di lain kesempatan kita dapat berdiskusi lagi ya Bu dalam upaya peningkatan diri ya Bu. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama.